Ya udah iya udah sering berulang kali gitu kan. Jadi kayak ngerasa kan sabar itu ada batasnya gitu. Padahal kalau jadi orang tua nggak ada tuh ya Bun ya, nggak ada batasnya gitu kan. nih kalau misalnya batas kesabarannya habis, tarik lagi, tarik nafas lagi. Oh iya, maunya apa? Batasnya sabar yang udah habis atau anaknya yang mau berubah, gitu. Kalau anaknya yang mau berubah, berarti batasnya perlu ditambah. Nah, terus ditambah. Kalau dia yang belum berubah lagi dengan batas yang segini, perlu ditambah batasan lagi. Kenapa? Dilihat jangkau keinginannya. Cita-citanya kan anaknya berubah. Iya, cita-citanya berubah. Berarti dilihat di cita-cita besarnya. Anaknya mau berubah. Kalau nggak mau anaknya berubah, ya udah selesai di sini. Nggak apa-apa, batasannya sampai di sini sabarnya. Mengenalkan konsekuensi itu di 10 tahun ya diberikan konsekuensi. Nah, di zaman sekarang kan anak-anak itu pertumbuhannya itu udah cepet ya Bun ya. Betul. Nah, kadang anak usia kelas 4 gitu ya, 9 tahun itu sudah mengalami head gitu, balik betul. gitu ya. Karena anak-anak badannya usia 9 tahun aja udah besar gitu kan ini. Nah, sedangkan kalau dilihat gitu, anak-anak itu umur 9 tahun ya ampun gitu kan. Kalau secara syariat kan udah jatuh tuh hukum kewajiban kepada dia kan, karena dia udah balik gitu. Tapi kalau ngelihat secara apa ya, postur tubuh mainnya dan lain sebagainya masih anak-anak, masih gitu. anak-anak. Pertemanannya masih pertemanan anak-anak. Iya, bener Bu. Bercandanya masih bercanda anak-anak. Cuman badannya aja gitu yang besar betul. gitu. Oke. Nah, itu gimana tuh Bun kalau seperti itu? Nah, bagaimana mengkategorikan gitu ya? Ketika dia sudah balik tapi masih dalam postur tubuh, mentalitasnya itu masih anak-anak. Nah, jatuh hukum syariat itu bukan di mentalitas, tapi di tadi physical gitu. Kalau misalnya dia memang sudah haid, sudah jatuh, kalau anak perempuan itu sudah menstruasi, kalau untuk anak laki sudah mimpi basah, maka sudah jatuh hukum balik gitu. Karena batasan balik itu 2 ya. Nah, tapi bagaimana kalau secara mentalitas dia masih anak-anak? Jangan salah, walaupun mentalitasnya anak-anak, dia sudah kita anggap sebagai orang dewasa gitu. Jadi jangan mentang-mentang mentalitasnya masih anak-anak, masih kita anggap dia sebagai anak-anak. Padahal hukum syariahnya dia sudah jatuh, sudah balik. Maka kita hadapi dia sebagai orang yang sudah balik, gitu. Nah, pada tahapan ini taklif syariah sudah ditegaskan oleh Rasulullah bahwa diangkatnya pernah gitu ya, taklif syariah dari 3 golongan. Orang tidur sampai dia bangun, anak-anak masih dianggap anak-anak sampai dia balik. Kalau sudah menstruasi, kalau sudah mimpi basah ya sudah balik, itu tandanya gitu ya. Maka dia sudah dewasa. Orang gila sampai dia sadar. Nah, cuman cara ngomongnya dia tidak lagi disebut anak-anak. Nggak bisa lagi pakai saya, ayo dong sholat, ya. Atau dimarahin, apalagi di empos. Nah, gitu ya. Caranya udah beda, gitu ya. Kenapa? Karena mentalitasnya memang betul masih anak-anak, tapi secara hukum syariat dia sudah kita anggap, maka hadapi dia sebagai orang dewasa. Cara ngomongnya dengan gimana ketika dia memerintahkan sholat, memerintahkan dia berpuasa, pakai hijab, menutup aurat dan lain sebagainya. Diajak bicara dengan cara orang dewasa, yang sudah punya ego, yang sudah punya pikirannya sendiri. Maka nggak bisa lagi pakai bahasa perintah. Biasanya pakai bahasa perintah, bahasa nyuruh, langsung ketolak kan gitu. Langsung ditolak, apaan sih, gede juga gitu. Ngerasa dirinya udah besar. Betul, karena memang sebetulnya sudah sendiri. Besar gitu. Karena memang sebetulnya sudah besar. Maka biasanya pada tahapan ini, tahapan yang saya bilang tahapan balik, tapi baliknya anak-anak gitu. Tahapan baliknya anak-anak membutuhkan energi orang tua yang lebih besar, ya. Misalnya, lakukanlah pada situasi ini ya,
Jadilah orang tua itu menjadi teman bagi anaknya. Diajak diskusi, diajak ngobrol. Ketika lagi nggak sholat gitu, jangan langsung nyerocos gitu ya. Dihadapinya nggak lagi dihadapin cara orang anak-anak, tapi orang yang sudah dewasa. Diajak ngomong, kenapa kok nggak mau sholat gitu ya. Kenapa nggak mau sholat? Apa alasannya nggak mau sholat? Nanti besok diajak ngomong lagi, besok diajak ngomong lagi. Jadi orang tua itu jadi kayak temennya dia ya. Betul. Diajak memahaminya. Perasaan dia. Betul. Gitu ya. Diajak ngomong, ya. Tidak lagi dengan tadi, walaupun mungkin kan seharusnya udah bisa dipukul nih, gitu. Iya. Bukan dipukul lagi ini mah, gitu ya. Sudah jatuh kewajiban nggak dipukul lagi, sudah jatuh ke kewajiban dosanya, gitu. Ketika dia meninggalkan hal-hal yang wajib secara syariah. Tapi cara berkomunikasinya sudah harus diatur. Dia tidak lagi anak-anak yang bebas untuk disuruh, dimarahin dan dipukul. Bahkan kalau dipukul lebih keras nanti dianya. Berarti dirubah caranya ya, Bu? Dirubah caranya, ya. Nah, yang diperlukan buat orang tua adalah konsistensi, konsisten, ya. Hari ini nggak mau sholat, oh ya diajak ngobrol, diajak ngobrolnya jangan pas lagi dia nggak mau sholat, di lain waktu, di lain waktu, ketika lagi enak, gitu, lagi seneng, lagi santai, gitu ya. Diajak ngobrol, gitu ya. Terus, gitu ya, ada sebuah penelitian bahwa seseorang bisa merubah, gitu ya, bukannya merubah ya, beradaptasi dengan sesuatu yang baru pada dirinya. Gitu ya. Ada seorang ahli bedah, namanya Dr. Maxwell. Dia mengatakan, dia hasil penelitiannya dari seluruh pasiennya, ketika dia ahli bedah plastik, seseorang baru nyaman hasil bedah plastiknya, gitu, misalnya hidung baru, gitu, atau bibir baru, gitu ya, itu di setelah 21 hari, 21-22 hari, baru dia merasa bahwa oh ya ini bibir saya, ini hidung saya, gitu. Perlu adaptasi. Adaptasinya lama. Apalagi ini perilaku. Nah, namanya perilaku butuh apa? Butuh adaptasi yang lama, butuh pengajaran yang sangat lama. Karenanya butuh proses. Prosesnya masih panjang. Bayangin kalau 21 hari berapa 24 jam. 24 jam kali 21 hari. Gitu. Namanya ibu-ibu ngajaknya berapa menit? Nggak mungkin kan 15 menit merepet terus kan nggak mungkin. 10 menit. Berarti berapa menit? Berapa kali dia harus ini orang tua untuk mengajak si anak yang sudah menganggap dirinya dewasa karena memang sudah dewasa, tapi masih dalam tubuh, masih dalam mentalnya anak-anak. Butuh proses, butuh waktu, gitu. Karena dia juga butuh waktu. Apalagi kalau tahapan pertama pengenalan konsep tidak dilakukan, pengenalan konsekuensi tidak dilakukan, tiba-tiba sudah balik. Maka kerjanya sudah harus 2-3 kali lipat karena tahapan 1, tahapan 2 tidak dilakukan. Maka ini tadi orang tua butuh effort yang lebih, kesabaran yang lebih. Jangan nggak baru dinasihat 1 tahun udah sering dinasihatinya masih kurang. Ya udah sering berulang kali gitu kan. Jadi kayak ngerasa kan sabar itu ada batasnya gitu. Padahal kalau jadi orang tua nggak ada tuh ya Bun ya, nggak ada batasnya gitu nih, kan. Kalau misalnya batas kesabarannya habis, tarik lagi, tarik nafas lagi. Oh iya, maunya apa? Batasnya sabar yang udah habis atau anak yang mau berubah, gitu. Kalau anaknya yang mau berubah, berarti batasnya perlu ditambah. Terus ditambah. Kalau dia yang belum berubah lagi dengan batas yang segini, perlu ditambah batasan lagi. Kenapa? Dilihat jangkau keinginannya. Cita-citanya kan anaknya berubah. Iya, cita-citanya berubah. Berarti dilihat di cita-cita besarnya. Anaknya mau berubah. Kalau nggak mau anaknya berubah, ya udah selesai di sini. Nggak apa-apa, batasannya sampai di sini sabarnya. Berarti udah memang orang tua. Jadi anaknya ya udah kalau memang orang tua tidak mau bersabar gitu ya. Ya udah nanti anaknya sesuai dengan lingkungannya yang akan didiknya. Orang tua hanya butuh konsistensi dan kesabaran yang lebih. Kan anak-anak belum pernah jadi orang tua. Iya. Tapi orang tua pernah jadi anak-anak. Pernah jadi anak-anak. Iya. Masya Allah gitu ya.